Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai sediaan optalmik ya. Artinya adalah sediaan steril atau sediaan mata. Dari sediaan mata itu nanti ada macam-macam, ada sediaan semi solid, solid, dan solusio atau larutan atau suspensi. Jadi nanti akan untuk pembahasan sediaan steril mata akan ada 2 kali pertemuan. Ya. Ini adalah pertemuan bagian pertama. Kemudian yang kedua ada apa ya untuk steril? Minggu depannya lagi ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai kelanjutan dari sediaan mata. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita hari ini membahas sediaan untuk mata atau ophthalmic preparation. Ophthalmic itu artinya sediaan mata ya. Pertama kita harus mengetahui apa itu definisi dari sediaan ophthalmik atau sediaan mata, di mana definisi dari sediaan ini adalah bahwa bentuk sediaan yang didesain atau dibuat untuk diaplikasikan ke mata. Nanti sediaan ini akan digunakan atau diberikan pada permukaan luar mata, yaitu sediaan topikal ya, sediaan luar mata, atau diberikan ke dalam mata, atau namanya intraokuler, atau diberikan di tepi mata atau periokuler. Jadi sediaan atau bisa digunakan menggunakan ophthalmic device. Jadi alat ya, alat untuk mata seperti kayak lensa mata dan lain sebagainya. Itu kan sediaan atau sediaan mata ya. Tapi pakai device. Jadi paham ya di sini bahwa sediaan mata ini bisa diaplikasikan di permukaan luar dari mata, diberikan langsung ke dalam mata, atau di tepi mata. Kemudian apa saja bentuk dari sediaan ophthalmik? Ya, bentuk dari sediaan ophthalmik itu ada larutan, kemudian suspensi, dan juga ada salep. Yang kita kenal larutan, suspensi, dan salep. Akan tetapi bahwa sediaan-sediaan ini, sediaan-sediaan ini ketika diberikan ke dalam mata atau diberikan ke mata, itu akan cepat terbuang. Misalkan kayak kita berikan mata, kita berkedip, gitu kan. Misalkan meneteskan air mata, itu kan bisa ikut terbuang, gitu nggih. Larutan yang atau sediaan yang sudah kita masukkan atau yang sudah kita aplikasikan ke mata, itu bisa saja cepat terbuang karena aliran mata dan drainase lakrimal nasal. Nah, sehingga karena hal-hal tersebut dibuatlah desain atau dibuatlah modifikasi atau bentuk sediaan yang lebih canggih lagi untuk penghantaran obat di mata atau penghantaran obat ophthalmik. Itu ada gel gitu ya, ada larutan berbentuk gel, ada ocular insert, kemudian ada intravitreal injection, dan ada implan. Ini adalah satu bentuk-bentuk penghantaran obat ophthalmik atau mata. Kemudian obat apa saja yang dapat digunakan atau diaplikasikan ke dalam mata? Ada untuk miotik ya, ada untuk midriatik, ada untuk sikloplegik, ada untuk antiinflamasi, antiinfeksi, obat anti glukoma ya untuk orang-orang diabetes. Kemudian adjuvan untuk surgical, kemudian obat-obatan untuk diagnosis dan anestetik. Apa saja contohnya yang sudah tertera di sini ya? Yang mungkin yang sering digunakan sehari-hari ya, yang sering digunakan sehari-hari itu mungkin yang untuk antiinflamatori ya,
Contohnya adalah kortikosteroid isinya. Dexa dan sebagainya itu kan kortiko. Kemudian atau untuk anti infeksi itu bisa antibiotik, antibakterial, antibiotik sama atau antivirus. Ini yang biasanya sering digunakan. Kemudian sebelum kita menginjak apa itu sediaan, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu anatomi dan fisiologi dari mata kita. Ini adalah bentuk dari mata kita, teman-teman. Jadi mata kita seperti ini kalau dilihat, di mana mata kita itu terdiri dari lapisan luar, lapisan dalam, di mana masing-masing itu ada bagian-bagiannya. Ini ada kornea di sini, kemudian ada lens, ada pupil di sini, ya. Ada lensa di sini, ada iris di dalam bola mata, kemudian ada sklera, ada konjungtiva ya di bagian sini, luar sini sini ada konjungtiva. Kemudian di dalam mata sendiri itu ada vitreous, ada koroid, ada optic nerve, ada makula di sini makula, dan ada retina. Nah, apa saja fungsi dari bagian-bagian ini? Kita akan kupas satu persatu. Ada bagian sklera. Ini kalau mata kita kalau dilihat dari luar seperti ini, tapi kalau dilihat dari dalamnya bentuknya seperti ini. Ada sklera. Apa itu sklera? Sklera yaitu lapisan pelindung luar dari mata atau disebut putih mata dan fungsinya untuk menjaga bentuk mata. Ini sklera ya. Bagian luar dari mata ya, kemudian dan fungsinya untuk menjaga bentuk mata. Kemudian kornea. Kornea itu ada di bagian depan dari sklera. Ini kornea ya. Ini kan tadi sklera ya. Ini sklera, kemudian ini adalah bagian kornea. Nah, kornea itu dia transparan, benar ya, transparan ya bentuknya. Kemudian gunanya untuk melewatkan cahaya masuk ke dalam mata. Ya, jadi kalau cahaya masuk ke dalam mata pastinya melalui kornea. Dan kornea ini merupakan permukaan pembias yang kuat atau refraction surface yang kuat, di mana dia memberi kemampuan memfokuskan pada mata. Jadi kalau kita misalkan lagi fokus matanya melihat sesuatu, itu ada tugasnya kornea. Apabila mata kita terkena cahaya gitu kan, itu kemudian menangkap cahaya tersebut, itu ya dari kornea. Kemudian ada namanya koroid. Nah, ini lapisan kedua dari mata dan terletak di antara sklera dan retina. Kita lihat koroid. Nah, ini koroid. Ini koroid ya di sini, koroid di mana tadi disampaikan bahwa dia lapisan kedua dari mata terletak antara sklera dan retina. Sklera antara sklera ya dan retina. Ini koroid. Jadi dia di antara sklera dan retina. Fungsinya bahwa di dalam koroid ini mengandung pembuluh darah, di mana koroid ini ya, ini banyak pembuluh darahnya ya, ini kelihatan ini kalau diperbesar akan banyak pembuluh darahnya. Di koroid ini dia banyak mengandung pembuluh darah, di mana bagian koroid ini yang nantinya memberikan nutrisi ke lapisan luar dari retina. Selanjutnya adalah iris. Di mana letak iris? Kita lihat iris di sini ya. Sini iris. Oke. Di mana iris ini bagian dari mata yang memberikan warna pada mata. Mungkin sebagian besar warna mata orang Indonesia itu adalah hitam ya. Kalau hitam coklat. Tapi kalau kita melihat warna mata dari orang luar negeri gitu ya, Eropa, Amerika, itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru ya. Itu adalah iris. Jadi iris itu adalah bagian dari mata yang memberikan warna pada mata. Kemudian di dalam iris ini terdapat jaringan muskular, di mana jaringan ini yang merespon cahaya sekitar. Atau dia bisa membuat pupil atau bisa membuka bukaan melingkar di tengah iris. Pupil itu adalah bukaan yang melingkar di tengah iris, kemudian membesar atau mengecilkan. Ya, jadi tergantung kecerahan cahaya. Ini di sini ya. Misalkan kita ada cahaya besar, kita mengkerut membesarkan bola mata, itu ada tugasnya si iris. Ya, yang melewatkan adalah kornea. Ingat kornea ini ya. Kornea
itu akan melewatkan cahaya ke dalam, kemudian ditangkap oleh iris. Nah, si iris inilah yang bisa mengkerutkan dan melebarkan bola mata kita. Itu ya, tergantung dari kecerahan cahaya. Lens ya. Lensa ini adalah strukturnya transparan. Kita lihat lensa di mana? Ini adalah lensa di sini. Dia transparan gitu nggih. Dia transparan, biokonveks, terus kemudian terselubung oleh selubung transparan. Fungsinya adalah untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya yang datang dari retina. Itu difokuskan. Kornea ya nanti masuk ke iris. Kemudian di sini nanti akan masuk ke lensa, di mana lensa ini tugasnya untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya yang datang ke retina. Kalau si iris tadi kan untuk mengkerutkan dan melebarkan ya, mengkerutkan dan melebarkan bola mata kita, iris kita. Nah, kalau lensa itu dia tugasnya adalah untuk membiaskan atau memfokuskan cahaya yang datang dari retina. Karena tadi tugas retina adalah untuk melewatkan cahaya. Retina si kornea, sorry. Kemudian retina ini adalah lapisan terdalam dari mata, di mana retina ini tugasnya adalah mengubah gambar atau image menjadi impuls listrik yang diteruskan melalui saraf optik ke otak. Nah, inilah misalkan kita melihat apa sih dengan mata gitu nggih. Kita mengidentifikasi oh ini gambar apa ya? Misalkan oh ini adalah kita melihat kemudian kita oh ini gambar meja, oh ini adalah kursi, ini adalah kaca gitu. Melihatnya pakai mata, nanti dari kita melihat itu akan dirubah menjadi impuls listrik, kemudian diteruskan ke otak, dan otak yang menerjemah, oh ini meja, oh ini kursi. Tapi yang melihat itu adalah bagian retina. Makula adalah terletak di bagian belakang mata, di tengah retina. Makula di bagian nih ya, di bagian mata, belakang mata, di tengah retina. Ini retina, kemudian di tengahnya sini. Ini adalah menghasilkan penglihatan yang paling tajam di bagian makula. Kemudian bagian dalam bola mata itu disekat oleh lensa menjadi dua bagian, di mana yang berisi cairan, bagian yang besar itu terletak di belakang mata, itu namanya vitreous humor. Kemudian bagian yang kecil di depan, di bagian depan mengandung cairan jernih disebut aqueous humor. Ya, ada namanya conjunctiva. Vitreous di sini, ya, vitreous di sini aqueous. Jadi tadi kan terpisah menjadi dua lapisan, ya kan, atau yang disekat oleh lensa. Ini kan lensa, ini lensa di sini teman-teman. Lensa inilah yang menyekat antara dua cairan, yaitu ada vitreous humor dan ada anterior chamber atau aqueous humor. Ini kalau yang aqueous humor ini cairannya lebih sedikit. Kalau yang vitreous humor itu lebih banyak. Itu ya. Kemudian ada namanya conjunctiva. Conjunctiva itu tempatnya ada di sini. Sorry. Mana ya? Agak bisa di itu. Nah, ini conjunctiva di sini. Kalau sekarang kan di atas ini ya, dalam ini conjunctiva. Nah, conjunctiva itu adalah membran atau selaput mukosa yang bermula di tepi kornea tadi ya, tepi kornea, dan dia melapisi bagian dalam kelopak mata dan sklera. Fungsinya adalah untuk melubrikasi mata, itu tugasnya conjunctiva. Nah, selaput conjunctiva ini ya dia peka. Ini conjunctiva dari mana tadi? Conjunctiva di sini ya. Sini conjunctiva ya, conjunctiva di sini. Dia melapisi sklera ya, dan melapisi kelopak mata, conjunctiva. Ini ya conjunctiva ya, yang memberikan lubrikasi pada mata. Di mana selaput conjunctiva tersebut yang tadi selaputnya tadi itu peka terhadap iritasi.
Kalau misalkan konjungtivanya penuh dengan pembuluh darah dan serabut saraf, itu akan terjadi radang konjungtiva atau nama konjungtivitis. Nah, untuk mencegah kekeringan, ya, atau untuk konjungtiva dibasahi dengan cairan yang keluar dari kelenjar mata. Untuk mencegah kekeringan di dalam bagian konjungtiva tadi, nah konjungtiva ini dibasahi dengan cairan, ya, yang keluar dari kelenjar mata. Misalnya kalau misalkan kita menangis, itu katanya kalau menangis itu bisa membuat mata sehat, itu betul. Ya, karena dengan kalau misalkan mata kita, misalnya ada orang yang nggak suka menangis, nanti betul-betul matanya kering gitu. Nah, itu cara mencegah terjadi kekeringan pada mata, kalian harus mengeluarkan air mata. Ya, mengeluarkan air mata supaya bisa membasahi atau melubrikasi konjungtivanya lagi. Karena apa? Di dalam air mata ternyata ya, air mata kita itu mengandung lendir, mengandung garam, dan mengandung sedikit antiseptik. Air mata yang kita keluarkan dari dalam mata itu fungsinya sebagai alat pelumas dan mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Jadi luar biasa sebetulnya ya, di mana Allah itu menciptakan struktur mata kita yang perfect gitu. Di mana kan mata kita itu rentang karena mata kita itu berhadapan langsung dengan lingkungan luar, sehingga dibuat mekanisme kita bisa mengeluarkan air mata. Di mana ternyata masya Allah sekali ya, air mata tersebut bisa sebagai pelumas atau sebagai melubrikasi konjungtiva, lapisan luar dari mata kita, di mana air mata itu juga bisa mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Dan di dalam air mata kita juga ternyata terdapat antiseptik yang jumlahnya kecil. Sekarang kita lanjutkan ke bagian absorpsi obat pada mata. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat di dalam mata? Yang pertama adalah drainase larutan. Drainase larutan yang cepat oleh adanya gaya gravitasi, atau lakrimasi karena rangsangan, atau refleks kedipan, atau bisa pergantian normal air mata. Bahwasanya volume normal air mata kita adalah 7 mikroliter. Dan ketika mata kita berkedip, itu dapat menahan volume 30 mikroliter. Nah, volume tetes sediaan mata kita adalah 50 mikroliter. Jadi setiap tetes dalam sediaan tetes mata itu 50 mikroliter. Sehingga didesain wadah kemasan tetes mata kita itu diameternya itu bisa mengeluarkan tetesan obatnya itu sekitar 50 mikroliter. Berarti hubungannya ada di packaging atau pengemasan atau wadah dari sediaan mata. Yang adalah absorpsi permukaan dari obat ke dalam konjungtiva dan sklera. Tadi tahu ya sudah ya, konjungtiva di mana tempatnya, sklera di mana posisinya. Kedua adalah absorpsi permukaan dari obat ke dalam konjungtiva atau sklera. Dan proses removal atau penghilangan yang cepat oleh aliran darah perifer. Yang ketiga adalah rendahnya permeabilitas kornea. Ini gunanya untuk lipid barrier atau permukaan lipid. Secara umum, ya, kita tahu bahwa molekul obat kita itu ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat lipofilik. Ya tidak semua obat itu hidrofilik atau tidak semua obat lipofilik. Jadi ada dua sifat. Nah, ketika obat yang kita masukkan itu adalah sifatnya hidrofilik, ya, jadi transport obat hidrofilik dan makromolekul terjadi melalui rute skleral, putih mata. Ya, jadi kalau misalkan yang dimasukkan adalah obat-obatan yang bersifat hidrofilik, maka dia akan melintasi atau melalui rute skleral atau bisa disebut putih mata. Kalau misalkan obat-obatan kita bersifat lipofilik dan mempunyai bobot molekul yang kecil,
Ingat ya, bahwa kalau misalkan di obat-obatannya lipofilik, kemudian dia berbobot molekul kecil, ini transportnya adalah transkorneal. Kalau saya ulang lagi, kalau obatnya hidrofilik, kemudian dia molekulnya bobotnya besar atau makromolekul atau molekul yang besar, ini dia melalui rute skleral. Tapi kalau dia merupakan obat-obatan yang lipofilik, kemudian bobot molekulnya kecil, maka dia transportnya adalah transkorneal menggunakan difusi pasif dan mengikuti hukum Fick. J sama dengan min D dCm per dx. Apa itu ini? Apa itu rumus hukum Fick? Yaitu yang pertama, J itu adalah laju fluktuasi melintasi membran itu sebanding atau searah dengan koefisien difusinya. Sehingga semakin koefisien difusinya semakin besar, maka ukuran molekul obatnya semakin kecil. Berarti laju melintasi membrannya semakin cepat. Karena C dan D itu berbanding lurus. Ya, jadi semakin besar koefisien difusinya, semakin kecil molekul obatnya, kemudian semakin cepat obat bisa melintasi membran. Jadi pada kelarutan obat yang tinggi, gradien akan meningkat ya, sehingga obatnya akan cepat masuk ke bagian aqueous humor. Aqueous humor itu yang cairan yang kecil ya. Oke. Obat kita ini adalah tantangan bagi seorang formulator bahwa obat yang kita desain untuk sediaan mata itu harus mempunyai kelarutan ganda. Dia bisa larut dalam air dan bisa dalam minyak. Fungsinya untuk apa? Supaya sediaan kita atau obat kita itu bisa melintasi lipid barrier. Lipid barrier itu adalah epitelium kornea, bagian lapisan pada kornea, epitelium kornea, supaya bisa melintasi membran melintasi lipid barrier atau penghalang lipid. Itu kita harus desain obat kita bisa larut dalam air dan bisa larut dalam minyak. Nanti ada penambahan-penambahan seperti surfaktan dan lain sebagainya, sehingga obat-obatan kita itu bisa larut dalam air, bisa larut dalam minyak, bisa. Itu nanti bisa ditambahkan dengan eksipien atau zat tambahan. Ini tadi sudah kita bahas. Sini. Bagaimana cara apa yang menyebabkan buruknya bioavailabilitas sediaan mata kita pada absorpsi korneal? Ada dua yang menyebabkan buruknya bioavailabilitas pada absorpsi korneal. Yang pertama adalah waktu tinggal yang singkat. Karena waktu tinggal yang singkat, pastinya pelepasan zat aktif di dalam sediaan kita itu kan tidak optimal. Ya enggak? Baru ditetesin gitu ya. Baru ditetesin, udah hilang obatnya. Belum zat aktif kita keluar dari sediaan udah hilang. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya waktu tinggal zat aktif kita atau sediaan kita singkat dalam mata? Itu bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu keluarnya air mata, kedipan mata, dan drainase nasolacrimal. Tadi paham ya kalau kita berkedip berapa mikroliter yang keluar? Kalau misalkan kita keluarnya air mata, itu berapa mikro yang keluar. Nah, jadi penyebab bioavailabilitas sediaan mata kita jelek ya, atau ketersediaan hayati zat aktif untuk sediaan mata jelek itu karena ini waktu tinggal yang singkat di dalam mata. Ini disebabkan oleh 3 hal ini, yaitu kedipan mata, dan keluarnya air mata, dan drainase nasolacrimal. Kemudian penyebab yang kedua adalah anatomi mata. Ini bisa disebabkan karena lipid barrier atau penghalang sifat barrier dari kornea tadi lipid. Nah, ini nanti 2 hal inilah yang akan menjadi evaluasi kita
untuk membuat formulasi sediaan mata supaya mempunyai bioavailabilitas yang baik ketika diaplikasikan ke dalam mata. Ketika kita membuat suatu sediaan, itu kita harus memikirkan apakah sediaan kita itu aman digunakan atau tidak. Keamanan sediaan mata atau keamanan sediaan optalmik ini kita bisa dilihat dari satu sterilitasnya. Idealnya bahwa semua produk mata itu harus disterilisasi akhir. Jadi ketika kita membuat sediaan mata dari awal pembuatan ya sampai sediaan kita masuk ke dalam bahan pengemasnya itu harus dalam kondisi steril. Jadi dari awal, jadi semua produk optalmik itu harus disterilisasi akhir di dalam pengemasan atau final packaging. Jadi dari awal pembuatan ya sampai dengan sediaan tersebut masuk ke dalam packaging pengemasan itu harus disterilisasi. Ya, kemudian hanya sedikit obat optalmik yang diformulasi dalam pembawa air. Kemarin sudah belajar harus saya pembawa air apa saja. Pertemuan kemarin, jadi hanya sedikit obat tetes mata, obat mata itu yang diformulasikan menggunakan pembawa air yang stabil pada suhu dan waktu sterilisasi normal dengan autoclave sekian. Nanti ada caranya teman-teman, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya mensterilisasi sediaan mata ini. Oke. Karena gini. Tadi saya katakan bahwa hanya sedikit sediaan mata yang diformulasikan dalam pembawa air kan, hanya sedikit. Sehingga ketika disterilisasi menggunakan autoclave itu nggak stabil. Nah, pengatasannya bagaimana? Pengatasannya adalah sediaan yang sudah kita buat itu dimasukkan ke dalam wadah kaca atau wadah lain yang tahan terhadap pemanasan. Kita masukkan ke dalam situ, kemudian baru kita sterilisasi. Oke. Akan tetapi kebanyakan produk optalmik atau produk mata itu nggak bisa disterilisasi dengan panas. Kenapa nggak bisa disterilisasi dengan panas? Karena zat aktif atau polimer yang digunakan ya untuk meningkatkan viskositas itu tidak stabil terhadap pemanasan. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sediaan mata ya itu dicek kestabilan dari zat aktifnya teman-teman. Zat aktifnya itu stabil nggak terhadap pemanasan. Sehingga kan dari awal kita belajar FTS steril, kita sudah belajar mengenai preformulasi sediaan. Di mana kita mengkaji sifat fisika kimia, sifat kestabilan, farmasetis, biofarmasetika dari zat aktif yang akan kita gunakan. Gunanya untuk ini, untuk bisa menjadi pilihan ketika, oh ini zat aktif kita tuh tahan terhadap panas atau enggak ya. Kemudian kalau misalkan tahan terhadap panas, berarti bisa nih digunakan sterilisasi menggunakan pemanasan. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak stabil dalam pemanasan, ya zat aktif yang nggak stabil dalam panas, berarti nggak bisa disterilisasi menggunakan cara pemanasan. Oke, karena hal tersebut, ya karena banyak zat aktif yang tidak banyak kalau misalkan karena kita tahu bahwa tidak zat aktif itu kebanyakan zat aktif untuk sediaan mata itu kebanyakan tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga sebagian besar produk optalmik itu dibuat secara aseptik, kemudian diisikan ke dalam wadah. Jadi wadahnya itu sudah disterilisasi terlebih dahulu. Wadah yang mau dibuat packaging atau pengemasan itu disterilisasi terlebih dahulu. Kemudian kondisi atau lingkungan kita dalam pembuatan produk itu juga dalam keadaan septik, dalam LAF gitu kan. Kemudian di dalam ruangan yang bertekanan tinggi misalkan. Kemudian nanti akan ada teman-teman bagaimana cara kita mendesain ruangan produksi untuk masing-masing jenis sediaan steril. Itu berbeda. Kemudian pembuatan produk optalmik ini sebagian besar ini menggunakan teknik filling and clamping aseptik.
Ini bahwa tadi saya sudah ceritakan bahwa ada beberapa metode untuk sterilisasi. Yang pertama ada sterilisasi membran filtrasi, ya itu di bawah kondisi aseptik pastinya, tapi ini tidak cocok untuk sediaan mata yang bentuknya suspensi. Kemudian yang kedua ada metode dengan autoclave pada packaging terakhir. Ini tidak bisa dilakukan, tapi ini tidak bisa digunakan untuk zat-zat aktif yang tidak stabil terhadap pemanasan. Atau untuk wadah pengemasan yang terbuat dari plastik. Ini nggak bisa digunakan untuk sterilisasi autoclave. Yang ketiga, ini bisa digunakan dengan metode gas, seperti menggunakan etilen oksid, atau bisa menggunakan radiasi ionisasi. Ini bisa menggunakan sinar gamma. Kemudian bagaimana cara uji toksisitas dan iritasi pada sediaan mata? Itu menggunakan kelinci albino. Nah, hewan uji yang bisa kita gunakan untuk uji toksisitas itu adalah kelinci albino. Ini bisa untuk menguji toksisitas dan iritasi okuler. Prosedur ujinya didasarkan pada pemeriksaan konjungtiva, kornea, atau iris. Ini teman-teman, ini adalah prosedur ujinya. Prosedur ujinya caranya adalah wadah dibersihkan dan disterilkan seperti pada produk finalnya. Jadi wadahnya disterilkan dulu dan dibersihkan. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan merendam wadah tersebut di dalam larutan salin atau larutan NaCl atau minyak biji kapas. Paling gampang sih larutan salin atau larutan NaCl. Kemudian dilakukan penetesan ekstrak dan blanko ke mata kelinci. Jadi sediaan kita itu di sediaan yang isinya zat aktif dan sediaan yang tidak ada zat aktifnya atau blanko itu diteteskan ke dalam mata kelinci. Kemudian dilakukan pemeriksaan ada tidaknya perubahan pada mata kelinci tersebut. Kemudian di dalam sediaan mata itu juga diperlukan namanya zat pengawet. Ya, zat pengawet atau preservatif. Nah, zat pengawet ini atau preservatif ini dimasukkan ke dalam larutan untuk mata dosis ganda, multiple dose. Teman-teman kalau misalkan melihat ada beberapa tetes mata yang dia langsung digunakan sekali pakai, single dose itu ada yang multiple dose. Multiple dose itu biasanya tetes mata itu loh yang di dalam wadah botol kecil, itu bisa multiple dose. Nah, bahan pengawet atau bahan preservatif ini biasanya ditambahkan ke dalam larutan mata yang dosisnya ganda, multiple dose. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga sterilisasi selama penggunaan. Nah, preservatif ini, bahan pengawet ini itu tidak digunakan di dalam kemasan dosis tunggal atau dosis sekali pakai atau single dose. Nah, zat selain itu, bahan pengawet atau bahan preservatif ini tidak diperbolehkan untuk produk mata yang digunakan untuk pembedahan atau surgical adjuvan ya. Karena apa? Karena jika suatu konsentrasi kontak dengan endotelium kornea, nanti sel-sel kornea akan rusak, di mana nanti akan menyebabkan pengabutan pada kornea dan parahnya bisa menghilangkan daya penglihatan. Sehingga produk-produk mata yang digunakan untuk pembedahan ini biasanya didesain menggunakan kemasan yang dosis tunggal atau single dose yang sekali pakai. Biasanya itu untuk yang pembedahan. Karena kan kalau yang single dose itu tidak perlu ditambahkan zat pengawet atau preservatif. Mikroba atau organisme yang bisa menginfeksi mata itu adalah Pseudomonas aeruginosa.
yang tumbuh di kornea dan bisa menghilangkan atau bisa menyebabkan hilangnya daya penglihatan. Jadi ada jenis bakteri yaitu Pseudomonas aeruginosa, di mana bakteri ini bisa menginfeksi pada mata, khususnya dia bisa tumbuh di bagian kornea dan bisa menyebabkan hilangnya daya penglihatan kita. Kemudian pengawet ini masih ya ini yang multiple dose gitu ya. Oh, ini yang sekali dosis. Ini kalau dosis yang sekali pakai, kalau yang sekali pakai itu kemungkinan kontaminasi mikrobanya itu kecil. Kontaminasi mikroba sekali pakai itu kecil, tapi kalau misalkan dia multiple dose karena sering dibuka gitu ya sediaannya, dibuka tutup, buka, kemudian dipakai tutup lagi, buka dipakai tutup lagi, itu kan menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba. Nah, tadi saya bilang bahwa jenis mikroba yang bisa tumbuh di dalam mata kita, khususnya di kornea, itu adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, sehingga karena ada bakteri yang mampu tumbuh di dalam kornea kita, sehingga yang multiple dose tadi itu diberikan zat pengawet untuk mencegah kontaminasi mikroba ketika digunakan secara berulang sediaannya. Gitu ya, paham ya? Mengapa digunakan atau diperlukan zat pengawet pada sediaan multiple dose pada mata? Apa saja contoh preservatif atau contoh pengawet yang bisa digunakan untuk sediaan mata? Ini adalah ada yang cationic wetting gitu ya. Itu contohnya adalah ada benzalkonium klorida. Konsentrasinya adalah 0,01%. Ini biasanya dikombinasikan dengan ETA atau disodium eteta. Nah, ini karena apa? Karena ETA ini merupakan suatu bahan pengkelat yang dia mempunyai kemampuan untuk membuat strain resisten atau untuk membuat resistensi mikroba ya dari P. aeruginosa sehingga menjadi lebih sensitif terhadap benzalkonium klorida. Jadi intinya adalah penambahan ETA ini sebagai pengkelat itu bisa meningkatkan sensitivitas dari benzalkonium klorida sebagai preservatif sehingga bisa mencegah pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian ada merkuri organik, contohnya adalah fenilmerkuri nitrat, fenilmerkuri asetat. Ini adalah konsentrasinya fenilmerkuri nitrat 0,02 sampai dengan 0,04%, sedangkan fenilmerkuri asetat itu 0,05 sampai 0,02%. Ini ada jenis ketiga adalah ester dari asam p-hidrobenzoat. Ini biasanya ini apa sih sebenarnya gitu kan? P-hidrobenzoat asid itu isinya adalah 0,1% metil ya dan propil hidroksibenzoat. Perbandingannya adalah 2:1 dari 0,1%. Kemudian ada substituen alkohol yang bisa sebagai preservatif. Contohnya adalah klorobutanol 0,5% dan feniletanol 0,5%. Tapi klorobutanol dengan konsentrasi 0,5% ini dia hanya efektif bisa sebagai preservatif kalau sediaan kita itu pH-nya 5-6. Kalau pH-nya di atas 5-6 itu tidak bisa, atau misalkan pH-nya di atas 6 gitu ya, atau di bawah 5, itu tidak bisa menggunakan preservatif klorobutanol. Kemudian, apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika membuat sediaan mata atau optalmik? Bagaimana lingkungan manufacturing atau lingkungan produksinya? Bahwa yang pertama kita harus pastikan bahwa lingkungan pembuatan sediaan mata itu harus steril dan bebas partikel. Caranya bagaimana untuk memastikan kondisi lingkungan atau kondisi produksi itu steril dan bebas partikel. Yang pertama adalah ketika kita membuat
dari mempersiapkan sampai dengan evaluation gitu, sampai dengan evaluasi itu di dalam laminar airflow atau LAF. Kemudian total partikel per meter kubik itu ruangannya harus minimal. Jadi nanti bangunannya, tepinya itu harus di-setting, kemudian dinding-dindingnya harus di-setting, atapnya, kemudian lantainya itu nanti ada di CPOB. Ada GMP, good manufacturing process untuk sediaan steril. Itu nanti akan dibahas di pertemuan terakhir. Bagaimana cara mendesain ruangan produksi untuk sediaan steril. Kemudian yang ketiga, kelembaban relatifnya itu sekitar 40-60%. Nah, dinding bangunan, langit bangunannya, dan lantainya itu harus dikonstruksi dari bahan-bahan yang keras, tidak mengelupas, bahannya halus, dan tidak terpengaruh oleh pembersih permukaan dan disinfektan. Karena ketika kita membuat ruangan produksinya itu kan harus sering dibersihkan pakai disinfektan, pembersih ruangan gitu ya, pakai DLAF terlebih dahulu, DLAF di UV terlebih dahulu, di sinar UV terlebih dahulu maksudnya. Jadi dipastikan dinding, langit-langit, dan lantai itu konstruksinya terbuat dari bahan-bahan yang keras, nggak mengelupas, halus, dan ketika disemprotkan dengan disinfektan atau ketika disterilisasi menggunakan disinfektan ruangannya tidak terpengaruh dan tidak ada interaksi antara bahan pembuat dinding, langit, dan lantai dengan disinfektannya. Ini ya, kondisinya ini di dalam LAF teman-teman semuanya. Ini pakaiannya juga, personilnya itu harus juga menggunakan. Ini kalau benar-benar di benar-benar di di industri steril. Itu pakaiannya seperti ini. Pakai APD, pakai APD ya. Kemudian pakai hazmat, pakai kacamata, masker, sarung tangan. Kemudian bawahnya itu alas kakinya itu juga pakai alas kaki khusus, nggak pakai sepatu. Kemudian di sini ada blue-nya ya, untuk biar supaya ada pergantian aliran udaranya. Dan ini ada di dalam LAF ya, untuk manufacturing atau pencampurannya. Nah, tadi saya bilang ya, adanya lampu UV. Nah, sebaiknya di dalam ruangan LAF tersebut, ini lampu UV-nya. Di atas dinding sini itu ada HEPA filternya, kemudian ada lampu UV-nya di dindingnya, di atap ruang produksinya itu ada UV-nya. Nanti ketika dinyalakan UV-nya itu bisa mensterilisasi ruangan tersebut, baik lantainya, dindingnya, kemudian alat-alat yang ada di dalamnya itu bisa disterilisasi. Kemudian jalan masuk yang terpisah bagi personil dan peralatan yang disediakan dengan sistem airlock yang menjaga tekanan negatif relatif terhadap area manufacturing aseptic. Nah, nanti ini akan pokoknya gini. Pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda. Sebenarnya lab steril kita itu didesain seperti itu sebetulnya. Jadi itu di lab steril itu ada 2 pintu kalau teman-teman perhatiin. Teman-teman belum praktikum ya. Lab steril kita itu sebenarnya sudah didesain seperti industri, di mana ada pintu masuk dan ada pintu keluar sendiri. Kalau lab yang lain kayak lab biologi, kimia, kemudian lab farmasetika itu hanya 1 pintu. Tapi kalau di lab steril itu sudah didesain 2 pintu, di mana seharusnya ada pintu masuk sendiri dan ada pintu keluar sendiri. Kemudian tekanan ruangan itu harus negatif. Ya, harus negatif. Nah, ini ruangannya seperti ini, teman-teman. Ini jadi ada pintu keluar, ada pintu masuk sendiri. Cuman tekanannya negatif. Ini kan beda ini lantainya, lihat lantainya.
Dan atap-atapnya itu ada HEPA-nya di sini ya. Nih, lihat UV-nya di sini. Kemudian dindingnya juga seperti ini. Terus ini lihat dekokan sininya. Ini kan berbeda dengan yang biasanya. Ini ada aliran udaranya di sini, teman-teman. Juga ada AC-nya juga di sini, aliran udaranya di sini. Lampu-lampu UV-nya di atas ini. Kita ke teknik produksinya. Untuk larutan ophthalmic atau aqueous ophthalmic solution, ya, ini dibuat dengan disolusi bahan aktif dan semua atau sebagian dari eksipien ke dalam seluruh atau sebagian dari pembawanya air. Sterilisasi untuk larutan mata ini itu dengan panas atau filtrasi. Bisa melalui filter depth atau membran. Kemudian jika tahap tersebut bukan tahap final, artinya ini bukan merupakan tahap terakhir dalam sterilisasi, larutan steril mata ini itu bisa dicampur dengan komponen steril lainnya. Seperti misalkan, jadi zat aktif kita ya, bahan aktif kita, itu bisa dicampur dengan, ini kalau sediaan solusi ya, sediaan larutan mata, itu bisa zat aktif langsung dicampurkan dengan semua eksipien, ya, atau zat aktif dilarutkan sebagian dengan eksipien, kemudian ditambahkan dengan air. Nah, kemudian setelah itu disterilisasi. Jadi bahan aktif dan eksipien tersebut dengan pembawanya air gitu atau zat pembawa yang lain itu disterilisasi, itu bisa menggunakan panas atau filtrasi tergantung dari sifat fisika kimia dari zat aktifnya. Habis itu ditampung dalam membran, itu kan kalau filtrasi kan ditampung gitu ya. Nah, sudah steril, di bawahnya di bawahnya itu penampung steril. Nah, kemudian kalau misalkan tahapan steril tersebut bukan merupakan suatu final, bukan tahapan final, nah itu kalau misalkan ternyata masih perlu ditambahkan sebagian eksipien, maka setelah disterilisasi dengan membran itu ditambahkan dengan eksipien lagi. Seperti misalkan bahan pengental, preservatif, atau yang lainnya. Dan dietkan dengan zat pembawanya, bisa air atau bisa parut organik yang lainnya. Dan zat pembawa airnya itu harus digunakan sudah air yang steril atau water pro injection atau water yang udah disterilisasi. Ini adalah cara pembuatannya larutan ophthalmic, caranya begitu. Itu yang ini bentuknya adalah yang solusio. Nah, sekarang bentuknya adalah yang suspensi. Persiapannya hampir sama, gitu ya, kecuali bahwa sebelum dibawa ke volume air ditambahkan dengan air steril dulu. Itu padatan yang disuspensikan harus dibuat steril. Dengan cara apa? Dengan panas bisa, dengan paparan gas etilen oksida bisa, dengan radiasi pengion juga bisa, atau dengan parutan ke dalam solvent yang cocok, kemudian difiltrasi steril. Nah, ukuran partikel juga harus dimonitor. Ini sediaan salep, ya, produksi sediaan salep, ophthalmic ointment. Ini basis, kalau dalam salep itu kan ada basis salepnya ya. Pasti ada basis salepnya. Ada sediaan salepnya. Apa basis salepnya? Nah, basis salepnya itu harus disterilisasi dengan panas dulu, kemudian difilter, ya. Kalau basis itu kan bentuknya padatan dalam keadaan dingin gitu ya. Kemudian kalau dalam keadaan panas itu kan jadi cair. Itu kan basis salep itu biasanya. Nah, basis salep itu disterilisasi dengan panas dulu, kemudian bentuknya jadi masih semi padat atau cair gitu ya. Itu difiltrasi, ya, gunanya adalah untuk menghilangkan partikel asing. Terus kemudian basis tersebut ditempatkan di ketel steril bermantel uap ya, masukkan ke dalam ketel.
untuk menjaga salepnya itu biar basisnya biar dalam kondisi yang masih cair, yang kan kondisi leleh. Nah, dan bahan aktif dan eksipien yang tadi sterilisasi sebelumnya ditambahkan. Jadi gini teman-teman, ini saya jelaskan cara membuat salep optalmik. Bikinnya adalah yang pertama, bahan aktif ditambah dengan eksipien yang lain kecuali basis salep. Bahan aktifnya ditambahkan dengan eksipien lain ya, kecuali basis salep. Ditambahkan, kemudian disterilisasi dulu. Dan bahan aktif tambah eksipien, kemudian ditambahkan dengan pembawanya, terus disterilisasi. Sama halnya dengan tadi cara bikin larutannya, kan disterilisasi dulu. Oke, kemudian yang udah disteril, disimpan dulu. Kemudian kalian basis salepnya kalian itu disterilisasi dengan panas atau filter. Disterilisasi dengan panas dulu. Basis salepnya itu disterilisasi dengan metode panas. Nah, ketika kondisi basis salepnya itu masih cair, itu difilter. Oke, gunanya apa difilter? Gunanya adalah untuk menghilangkan partikel asingnya. Kemudian basis salep yang sudah tadi difilter tadi tetap dimasukkan ke dalam autoclave atau ketel autoclave itu. Karena kalau udah praktek mikrobiologi sudah tahu. Dalam autoclave itu kan ada ketelnya ya, ada tempatnya. Itu tetap dimasukkan ke situ. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan yang leleh basisnya. Kemudian dimasukkan bahan aktif dan eksipien yang tadi sudah disterilisasi. Dicampur. Basis salep sudah campur dengan zat aktif dan eksipiennya. Setelah itu, salep dilewatkan ke dalam colloid mill steril untuk mendispersikan bahan-bahan yang belum larut. Nah, setelah itu, salep yang sudah dilewatkan ke dalam colloid mill-nya itu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, tapi wadahnya atau pengemasnya itu harus sudah disterilisasi terlebih dahulu. Perpindahan atau memasukkan produk sediaan kita ke dalam pengemas itu juga harus dalam keadaan yang aseptik, dalam LAF, kemudian wadahnya harus disterilisasi dan sebagainya dalam kondisi yang aseptik. Itu ya. Ini tadi sudah ada 3 cara pembuatan salep mata, kemudian pembuatan suspensi mata, sediaan suspensi mata, dan pembuatan larutan untuk mata. Kemudian di sini ada teknik produksi atau manufacturing di sini dan untuk formulasi yang tidak membutuhkan pengawet atau yang di sana single dose. Tadi kan tidak membutuhkan pengawet ya, jadi ada sediaan mata yang pakai preservatif, ada sediaan mata yang tidak menggunakan preservatif. Ini yang zat aktif tanpa pengawet. Menggunakan metode apa? Yaitu metode blow atau fill atau seal. Ini digunakan untuk pembuatan produk optalmik tanpa pengawet, terutama produk air mata buatan. Kenapa sih perlu produk air mata buatan? Ya tadi saya bilang bahwa konjungtiva kita itu jangan sampai kondisinya kering. Dan itu akan menyebabkan mata kita kering. Kita kan butuh air mata ya untuk melubrikasi konjungtiva kita supaya mata kita nggak kering. Nah itu dibuatlah produk air mata buatan. Caranya adalah mengekstrusi resin polietilen pada suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian membentuk si resin polietilen ini menjadi wadah dengan meniup ke suatu cetakan dengan udara bertekanan. Kemudian produk diisikan ke dalamnya, ya begitu udara dikeluarkan, dan kemudian wadah disel pada bagian atasnya. Nanti teman-teman bisa melihat di video di YouTube, itu sudah saya cek tadi, sudah lumayan banyak contohnya. Ketik aja di YouTube metode blow atau fill atau seal untuk sediaan mata. Dicek di situ caranya gimana ya, nanti cek di YouTube ya. Nanti atau enggak, nanti kalau tidak link YouTube-nya nanti akan saya berikan di Edu. Metode blow, fill atau seal untuk sediaan tetes mata yang tidak membutuhkan zat pengawet. Ini caranya. Ini dimasukkan, ditutup gitu ya, ditutup. Kemudian ini dimasukkan ke dalamnya.
Metode blow, fill, atau seal. Nah, seluruh peralatan Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat peralatan yang digunakan untuk pembuatan mata? Tadi kan sudah kita belajar keamanan, sterilisasinya bagaimana caranya, kemudian uji toksisitasnya bagaimana caranya, sudah belajar kaitannya dengan prinsip pembuatan dari salep mata, larutan mata, dan suspensi mata. Nah, sekarang belajar mengenai peralatan yang seperti apa yang bisa digunakan untuk pembuatan sediaan mata ini. Seluruh peralatan itu ada katupnya, pompanya, pipanya, itu harus dari bahan yang stainless steel, tahan korosi, ya, dan dari grade terbaik yang tersedia. Jadi peralatan yang digunakan itu harus stainless steel, nggak boleh plastik. Nah, stainless steel-nya itu juga harus tahan terhadap korosi. Dan pilihlah grade yang terbaik. Kemudian semua permukaan yang kontak dengan produk, jadi semua permukaan yang kontak dengan produk itu harus dipoles, baik secara mekanis maupun elektropolising. Untuk apa gunanya? Untuk memberikan permukaan yang sebebas mungkin dari goresan atau kerusakan. Jadi semua permukaan itu harus dipoles, ya. Untuk gunanya untuk memberikan permukaan yang sebebas mungkin dari goresan atau kerusakan. Kemudian selanjutnya perhatian dan kehati-hatian perlu diberikan dalam desain peralatan untuk memberikan kemudahan yang cukup pada proses pembersihan. Jadi kita harus desain ruangan kita, peletakan alat-alat kita, gitu ya, sehingga memudahkan ketika kita mau melakukan pembersihan atau mau melakukan sterilisasi tempat atau alat. Kemudian untuk mesin filling atau capping, itu desain dari mesin filling dan capping itu mendapatkan peralatan yang sebebas mungkin dari mekanisme yang menghasilkan partikel atau melepaskan partikel. Jadi untuk mesin-mesin yang untuk pengisian dan untuk capping, penutupan gitu ya, itu mesinnya itu harus sebebas mungkin ya dari partikel asing. Ya bagaimana caranya supaya si mesin filling dan capping ini harus bebas dari partikel asing. Selanjutnya adalah sistem penghantaran obat optalmik yang ideal. Bagaimana caranya kita mendesain suatu sediaan mata sehingga membentuk sistem penghantaran obat yang ideal? Sini ada karakteristik sistem penghantaran obat okuler. Yang pertama adalah penetrasi korneanya yang baik. Tadi bahwa harus bisa lipid barrier-nya, dia harus bisa melewati lipid barrier pada kornea. Dan waktu kontak dengan jaringan kornea yang lama. Tadi dikatakan bahwa tadi di depan sudah dikatakan bahwa waktu kontak yang singkat dengan kornea akan menyebabkan rendahnya bioavailabilitas dari sediaan mata kita. Nah, sehingga bagaimana caranya kita mendesain sediaan mata kita supaya waktu kontak antara obat dengan jaringan kornea dalam mata kita itu lama. Kesederhanaan pemberian bagi pasien. Pasien tentunya nggak mau menggunakan sediaan mata yang ribet dipakai. Pengennya sih langsung enak aja diteteskan gitu kan, atau dioleskan. Kemudian tidak mengiritasi atau tidak iritatif dan bentuknya menyenangkan. Kemudian sifat reologinya yang baik, artinya sifat alirnya itu baik. Ini adalah karakteristik atau syarat-syarat kita mendesain sediaan mata kita supaya sistem penghantaran obatnya baik. Kemudian nanti imbasnya ke terapinya juga optimal. Di sini ada klasifikasi sistem penghantaran obat.
ada 4 jenis ya. Ada bentuknya liquid, cairan, kemudian semi solid, solid, dan ada bentuk sediaan intraokular. Untuk liquid ini biasanya sediaan topikal pada mata itu bentuknya bisa larutan, solusio, kemudian bisa suspensi, ya, bisa serbuk yang direkonstituasi, kemudian bisa dalam sistem solusio gel solusio. Semi solid bisa bentuknya bisa ointment, salep, atau bisa gel. Kemudian solid bisa ocular insert. Kemudian bentuknya intraokular itu bisa injeksi, bisa implan, atau bisa larutan injeksi irigasi. Bisa larutan irigasi, bisa larutan injeksi, atau bisa implan. Ini yang bentuk dosis intraokular. Nah, ini kita sudah masuk ke masing-masing sediaan. Ini untuk masing-masing sediaan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya dengan saya. Ya, ini yang depan-depan tadi adalah pengantar dulu, ya, kaitannya dengan sediaan mata secara umum. Kemudian minggu depan kita akan membahas tetes mata dan akan membahas tentang salep mata. Begitu ya teman-teman, nanti kalau saya bahas hari ini nanti penuh. Sebaiknya ini nanti akan saya bahas untuk pertemuan selanjutnya, bagian tetes mata dan bagian salep untuk mata. Begitu untuk sediaan steril pada mata. Untuk hari ini, tadi kita sudah membahas mengenai definisi, kemudian contoh-contoh obat yang digunakan di mata apa saja, kemudian kita sudah belajar mengenai anatomi dan fisiologi mata, ya. Kemudian kita sudah belajar mengenai bagaimana absorpsi obat pada mata, ya, bahwa ada 3 absorpsi obat pada mata. Yang pertama tadi drainase, ya. Yang kedua tadi absorpsi permukaan, kemudian yang ketiga lipid barrier, melalui lipid barrier di kornea. Ya, ini yang lipid barrier. Kemudian tadi sudah kita bahas mengenai keamanan sediaan oftalmik dari jenis segi sterilisasinya apa saja, kemudian toksisitas dan iritasi pada sediaan oftalmik apa saja, kemudian digunakan zat pengawetan, ya, zat preservatif, tambahkan dengan preservatif, baik yang multidus, kalau yang single dose nggak boleh pakai preservatif. Kemudian sudah tentang produksi sediaan mata, ya, kemudian peralatan yang digunakan untuk sediaan mata, kemudian teknik produksinya untuk larutan mata, suspensi mata, dan tadi untuk salep mata. Kemudian bagaimana, apa saja syarat-syarat supaya kita bisa mendesain sediaan mata kita yang mempunyai sistem penghantaran obat yang ideal. Begitu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk next week, ya, ini akan saya sharekan PPT-nya. Kemudian untuk apa? Untuk kalian nanti belajar lagi. Terus minggu nanti malam, teman-teman, ya, nanti malam jam berapa? Jam 7 malam kali, ya. Jam 7 malam, nanti silakan teman-teman untuk mengerjakan kuis yang hari ini saya sampaikan. Kenapa nanti malam tidak langsung gitu, ya? Saya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mempelajari kembali bila sempat, ya, mempelajari lagi, membaca lagi materinya. Saya berikan PPT-nya, kalian baca lagi. Yang penasaran silakan buka di e-book-nya. Nanti kalau perlu saya kasih e-book-nya juga, atau bisa search di Google Scholar atau di mana gitu, ya. Kok ini apa ya tadi, ya, gitu kan, dicari. Gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka juga nanti ada forum diskusi di dalam Edu. Nah, kalau ada hal-hal yang kalian tanyakan, silakan tanyakan di situ, gitu, ya. Tapi kalian pelajari dulu PPT-nya. Pelajari nanti malam di mengerjakan kuis, gitu.
Begitu teman-teman semuanya. Bila ada hal-hal yang ditanyakan, nanti silakan tulis di bagian forum diskusi di dalam Edu. Nanti malam jam 7 kita akan adakan kuis pertemuan kali ini. Begitu? Jelas ya teman-teman instruksinya? Jelas ya instruksinya? Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk pertemuan hari ini. Yang hadir lengkap hari ini? Lengkap yang hadir? Lengkap. Lengkap. Ada yang izin Mbak Eli? Mana Mbak Eli? Halo Mbak Eli? Lengkap. Oke, baik. Ya, gitu. Kalau gitu saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.